Support channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, agar admin tetap semangat terus upload videonya. Bab 6143, Membangun Kembali Keluarga Chen. Di reruntuhan kuil cabang di kota Yunxian. Tatapan Dev perlahan menyapu dinding-dinding yang hancur dan reruntuhan di bawah kakinya, dari pilar-pilar yang roboh dan kuil-kuil yang remuk hingga mayat-mayat yang kedinginan. Matanya tidak menunjukkan emosi apapun, baik kenikmatan balas dendam maupun keganasan membunuh. Seolah-olah cabang kuil ini, yang pernah disegani oleh semua makhluk hidup di kota Yunxian dan menyebabkan kehancuran keluarga Chen, di matanya hanyalah tumpukan puing biasa, tidak berbeda dengan batu-batu pecah dan rumput liar di pinggir jalan. Kondisi pikirannya telah lama melampaui cinta, benci, amarah, dan kegilaan duniawi. Setelah mengalami pertempuran di 13 surga dan melintasi gunung-gunung mayat dan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya, kehancuran dan pembantaian di hadapannya hanyalah setitik debu di jalannya ke depan, yang dapat dengan mudah ia singkirkan dengan lambaian tangannya. Chen Wanxing berdiri di sampingnya, gaun putih polosnya sudah berlumuran darah, rambutnya acak-acakan dan menempel di pipinya, wajahnya masih menunjukkan jejak air mata dan kelelahan akibat pertempuran. Tatapannya tertuju pada mayat-mayat yang tergeletak sembarangan, ekspresinya rumit dan sulit ditebak, perpaduan antara kenikmatan balas dendam, kesedihan kehilangan keluarganya, dan sedikit ketidakpastian tentang masa depan. Balas dendam telah terlaksana. Kebencian mendalam yang telah membebani hati keluarga Chen selama beberapa dekade, dan dendam yang telah membayangi hatinya selama berhari-hari dan bermalam-malam, akhirnya berakhir hari ini. Para murid kuil yang dulunya menindas keluarga Chen dan membantai anggota klan mereka, para tokoh penting kuil yang dulunya angkuh dan menganggap keluarga Chen tidak berharga, kini semuanya telah menjadi mayat dingin, terbaring di reruntuhan cabang kuil yang dulu sangat mereka banggakan. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Keluarga Chen telah tiada, anggota klannya telah tiada, dan dia sendirian. Seluruh kejayaan dan kemakmuran sebelumnya lenyap bersamaan dengan hancurnya cabang kuil tersebut. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi di masa depan, atau apa yang harus dia lakukan. Dia sepertinya telah kehilangan arah, hanya menyisakan kekosongan dan kebingungan di hatinya. La perlahan mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada profil Dev yang tenang. Suaranya, sedikit serak dan bingung, dengan lembut bertanya, "Dev, apa rencanamu selanjutnya?" Dev perlahan berbalik, pandangannya tertuju pada wajahnya. Tatapannya dingin dan tenang, namun mengandung sedikit kehangatan lembut, seolah-olah dia bisa melihat kebingungan dan ketidakberdayaan di hatinya. Suaranya tidak keras, tetapi mengandung ketegasan yang tak terbantahkan saat dia berkata dengan tenang, "Aku datang ke surga ke-14 untuk pergi ke Tanah Suci Cahaya. Sekarang setelah masalah kota abadi awan terselesaikan dan balas dendamku yang besar telah terbalas, sudah saatnya aku berangkat." Tanah Suci Cahaya. Chen Wanxing sedikit terkejut, secerca keraguan terpancar di matanya. Kemudian dia bertanya, "Untuk apa kau pergi ke sana?" Tanah Suci Cahaya adalah tempat suci surga ke-14, dijaga ketat. Apakah ada sesuatu yang penting yang perlu kau lakukan di sana? Dev terdiam sejenak, auranya sedikit melunak. Perlahan ia mengangkat tangannya dan mengeluarkan kristal jiwa dari sakunya, yang permukaannya halus dan memancarkan cahaya biru samar. Kristal jiwa itu berukuran sebesar kepalan tangan, jernih seperti kristal, seolah-olah berisi genangan air musim gugur yang jernih. Setelah diperiksa lebih teliti, dua sosok ilusi dapat terlihat samar-samar di dalam kristal jiwa, meringkuk di dalamnya, mata tertutup, napas lemah, tertidur lelap, seolah-olah mereka bisa lenyap kapan saja. Jiwa dua orang disegel di sini. La berbicara perlahan, suaranya lebih rendah dan lebih serius, dengan sedikit kesungguhan yang hampir tak terlihat. "Mereka adalah teman-temanku. Mereka dibunuh oleh kuil itu. Tubuh mereka hancur dan jiwa mereka secara paksa disegel dalam kristal jiwa ini, di mana mereka nyaris berjuang untuk bertahan hidup. Kuil Tanah Suci Cahaya dikabarkan memiliki kekuatan untuk membangkitkan jiwa-jiwa. Aku perlu pergi ke sana, menemukan kuil itu, dan menemukan cara untuk membangkitkan mereka." Chen Wanxing menatap kristal jiwa dan dua sosok samar dan ilusi di dalamnya, secerca emosi terlintas di matanya. Dia tahu bahwa Dev adalah orang yang penyendiri dan pendiam, dan jarang peduli pada siapapun atau apapun sebanyak ini. Orang yang bisa membuatnya bersikap begitu serius dan pergi ke Tanah Suci Cahaya yang berbahaya pasti memiliki arti yang luar biasa baginya. Dia mengangguk pelan, menekan kebingungannya, dan nadanya menjadi lebih tegas, "Saya mengerti. Untuk mencapai Tanah Suci Cahaya, kita perlu menggunakan susunan teleportasi antar domain, kan?" Mengenai susunan teleportasi, Dev menyela perkataannya, berkata dengan tenang, "Awalnya aku berniat menggunakan sumber daya keluarga Chen untuk meningkatkan ramuan abadi, tetapi kemudian kuil ilahi tiba-tiba melancarkan serangan, dan hal-hal itu terjadi, jadi aku tidak membahasnya lagi. Tapi sekarang..." Dia berhenti sejenak, pandangannya kembali tertuju pada Chen Wanxing, nadanya mengandung sedikit pertimbangan, namun juga sentuhan kepercayaan, "Meskipun keluarga Chenmu telah tiada, kota Yunxian masih ada. Kota ini adalah fondasi yang telah dibangun keluarga Chen selama ratusan tahun. Jika kau bersedia, kau bisa tinggal dan mengambil alih kota Yunxian, mengumpulkan pasukan yang tersisa, membangun kekuatan, dan membangun kembali keluarga Chen." Mendengar itu, Chen Wanxing segera menggelengkan kepalanya, nadanya tegas, matanya dipenuhi sedikit kesungguhan dan kekeras kepalaan yang hampir tak terlihat. "Dev, kau telah banyak membantuku dalam membalas dendam atas perseteruan berdarah keluarga Chen. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah mati di tangan murid-murid kuil, dan balas dendam besar keluarga Chen tidak akan pernah tercapai. Aku juga bisa membantumu mengatur susunan teleportasi.
Aku akan menghubungi penjaganya untuk memastikan aktivasinya berjalan lancar tanpa masalah yang tak terduga. Bahkan jika keluarga Chen sudah tiada, aku rasa tidak ada yang akan menghentikanmu menggunakan susunan teleportasi di kota Yunxian. Bab 6144, bukan beban. Dev menatap kesungguhan dan kekeras-kepalaan di matanya dan terdiam sejenak. Dia bisa merasakan rasa terima kasih dan tekad Chen Wanxing, dan dia mengerti bahwa Chen ingin membalas kebaikannya dengan cara ini, dan juga ingin menemukan pijakan untuk dirinya sendiri dan arah untuk melangkah maju. Setelah terdiam cukup lama, dia perlahan mengangguk, nadanya masih tenang, tetapi dengan sedikit persetujuan, baiklah. Satu kata, singkat dan penuh makna, menyetujui permintaan Chen Wanxing dan menunjukkan kepercayaan padanya. Tepat saat itu, Ming Li, yang tadinya berdiri diam tak jauh di belakang Dev, tiba-tiba mengubah ekspresinya secara drastis. Wajahnya yang semula gelap langsung pucat pasi, dan aura menyeramkan di sekitarnya menjadi gelisah, seolah-olah dia telah bertemu dengan sesuatu yang sangat menakutkan. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, matanya terbuka lebar, menatap tajam ke kejauhan, ekspresi sangat terkejut dan serius terpancar di matanya, bahkan dengan sedikit rasa takut yang hampir tak terlihat. Ming Li terlahir sebagai kultivator hantu dan memiliki kepekaan bawaan terhadap aura ras hantu. Bahkan jejak energi hantu yang paling samar pun tidak dapat luput dari persepsinya. Tuan Dev. La tak mampu menahan diri lagi dan berkata dengan tergesa-gesa, suaranya sedikit bergetar, aku merasakan aura klan hantu yang sangat kuat. Aura itu sangat pekat dan sangat jahat. Ini jelas bukan kultivator klan hantu biasa, pasti setidaknya berada di tingkat Saint Venerable atau lebih tinggi. Kemunculan tiba-tiba aura gaib ini di surga ke-14, mungkinkah ini tipuan lain dari kuil? Dev sedikit mengangkat alisnya, pandangannya langsung tertuju pada Ming Li, secerca keseriusan terpancar di matanya. Dia mengetahui kemampuan Ming Li dan betapa tajamnya indera Ming Li dalam merasakan aura klan hantu. Jika Ming Li mengatakan dia merasakan aura klan hantu, dan aura itu begitu kuat, maka dia pasti benar. Ke arah mana? Suara Dev tetap tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan, seolah-olah dia mampu mengatasi bahaya apapun dengan mudah. Ming Li memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan kegelisahan dan ketakutan di hatinya, dan memfokuskan pikirannya untuk merasakan. Aura gaib yang terpancar dari tubuhnya perlahan bercampur dengan aura gaib samar di udara, dengan hati-hati membedakan arah dari mana aura itu berasal. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, pandangannya tertuju kuat ke arah timur laut, dan berkata dengan yakin, di sana, sekitar 8.000 mil jauhnya, auranya sangat kuat, dan masih terus bertambah kuat. Tatapan Dev menajam saat dia melihat ke arah yang ditunjuk Ming Li. 8.000 mil jauhnya terletak batas wilayah pengaruh kuil tersebut. Tempat itu terpencil dan tak berpenghuni, dengan pegunungan yang membentang terus-menerus, pepohonan purba menjulang ke langit, dan diselimuti awan dan kabut sepanjang tahun. Ini adalah daerah pegunungan liar dan tak terkendali yang jarang dikunjungi manusia. Bagaimana mungkin aura ras iblis muncul di sana? Sebuah pikiran terlintas di benaknya dalam sekejap, sebuah pikiran yang membuat hatinya sedikit sedih. Gunung Suci. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dalam sekejap, sebuah pikiran yang membuat hatinya sedikit sedih. Gunung Suci. Ketika pertama kali tiba di surga ke-14, ia menyebabkan kekacauan besar di Gunung Suci Kuil, menghancurkan altar yang digunakan kuil untuk membangkitkan ras hantu yang perkasa, dan menggagalkan konspirasi kuil. Namun ia tahu dalam hatinya bahwa kuasa bait suci itu sangat besar, meliputi ke-14 langit, dan mustahil bait suci itu hanya memiliki satu gunung suci atau satu altar saja. Mungkinkah bahwa kuil itu juga telah membangun gunung-gunung suci di bagian lain dari surga ke-14, dan diam-diam menghidupkan kembali anggota-anggota kuat dari klan hantu dan memurnikan mayat-mayat hantu? Jika memang demikian, maka situasinya sedang bermasalah. Klan hantu pada dasarnya ganas dan haus darah. Jika sejumlah besar pendekar klan hantu dibangkitkan oleh kuil dan dimurnikan menjadi mayat hantu yang menuruti perintah mereka, maka seluruh surga ke-14 akan terjerumus ke dalam kekacauan total, dan tak terhitung banyaknya kultivator dan manusia biasa akan menjadi makanan bagi mayat hantu. Tuan Dev, mungkinkah gunung suci itu yang memperbaikinya? Ming Li bertanya dengan hati-hati, nadanya sedikit ragu, meskipun beberapa altar di gunung suci itu hancur kala itu, kuil itu sangat kuat. Mungkin ia memiliki beberapa metode luar biasa yang dapat memperbaikinya dengan cepat. Jika demikian kita akan berada dalam masalah. Aku telah menyaksikan kekuatan Saint Venerable tangisan hantu. Dev perlahan menggelengkan kepalanya, nadanya benar-benar yakin, tanpa sedikit pun ragu, bukan gunung suci itu. Meskipun aku hanya menghancurkan 3 altar, bahkan jika kuil itu memiliki kemampuan luar biasa, mustahil bagi mereka untuk memperbaikinya dalam waktu sesingkat itu. Dia berhenti sejenak, kilatan dingin terpancar di matanya, dan auranya menjadi tajam, seolah-olah dia ingin membekukan semua kejahatan di dunia. Kuil itu pasti memiliki lebih dari satu gunung suci, dan mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka pasti memiliki gunung suci lain di tempat lain, menggunakan formasi untuk membangkitkan hantu-hantu kuat, memurnikannya menjadi mayat hantu, memperkuat kekuatan mereka sendiri, dan merencanakan kejahatan. Ekspresi Ming Li berubah lagi, matanya dipenuhi kekhawatiran, lalu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita membiarkan mereka membangkitkan kembali prajurit-prajurit kuat klan hantu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Dev perlahan berbalik, pandangannya tertuju pada Chen Wanxing, dan nadanya menjadi lebih serius, Nona Chen, rencananya telah berubah. Chen Wanxing terdiam sejenak,
lalu mengangguk tanpa ragu, dan berkata dengan tegas, katakan padaku apa yang kau butuhkan dariku. Apapun itu, aku akan melakukan yang terbaik dan tidak akan pernah menghalangimu. Cahaya keemasan menyambar di sekitar Dev, jubah emasnya berkibar tertiup angin. Sosoknya tampak berteleportasi, seketika berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melaju ke arah timur laut. Kecepatannya begitu tinggi sehingga hampir menembus batasan ruang, hanya menyisakan bayangan keemasan yang samar. Mingli dan Liu Qianqian mengikuti dari dekat. Mingli dikelilingi energi gaib dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Liu Qianqian kemudian menggunakan teknik keringanannya, sosoknya yang seringan burung layang-layang, berubah menjadi seberkas cahaya biru. Ketiga sosok itu terbang seperti tiga kilat di antara langit dan bumi, dengan cepat menuju daerah pegunungan terpencil sejauh 8.000 mil, dan dalam sekejap, mereka menghilang ke cakrawala kota Yunxian. Chen Wanxing berdiri di sana, mengamati sosok mereka yang pergi, tatapannya terpaku lama. Angin kencang masih menderu, abu masih berterbangan, dan reruntuhan tetap sunyi, tetapi kebingungan dan kekosongan di hatinya telah lenyap, digantikan oleh tekad dan keberanian. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam, perlahan berbalik, dan pandangannya tertuju pada cabang kuil yang telah menjadi reruntuhan, tatapan tegas terpancar di matanya. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka air mata dan debu dari wajahnya, auranya menjadi lebih mantap. Mulai hari ini, kota Yunxian akan menjadi milik keluarga Chen. Dia akan mengembalikan kejayaan keluarga Chen. Dia sudah membalaskan dendam keluarga Chen. Dia akan melangkah dengan mantap di jalan di depannya, memenuhi kepercayaan Dev, memenuhi harapan dirinya sendiri, dan memenuhi harapan para anggota klannya yang telah gugur. Bab 6146, rencana ini tidak akan berhasil. 8.000 mil jauhnya, di tengah pegunungan yang luas dan terpencil. Di sini, pegunungan membentang tanpa batas, dengan puncak-puncak menjulang tinggi dan pepohonan purba yang menghalangi sinar matahari. Sinar matahari menembus dedaunan yang lebat, menciptakan bayangan berbintik-bintik yang jatuh pada lapisan tebal dedaunan yang gugur, menghasilkan suara gemerisik. Pegunungan diselimuti kabut dan sangat lembab, dan udara dipenuhi aroma samar rumput dan pepohonan. Namun, di balik aroma lembut ini terselubung aura kejahatan yang samar dan mengerikan, aroma yang sangat dingin dan membawa bau darah serta pembusukan yang kuat, membuat merinding. Dev dan kedua rekannya menyembunyikan diri di hutan lebat di puncak gunung, menyembunyikan semua aura mereka, dan mendekat tanpa suara seperti tiga bayangan. Tatapan Dev setajam elang, mengamati pegunungan di depannya. Indra ilahinya perlahan menyebar, meliputi area seluas ratusan mil, dengan cermat menyelidiki segala sesuatu di sekitarnya, tidak melepaskan petunjuk apapun. Mingli juga menekan aura gaibnya, merendahkan suaranya, dan mendekat ke Dev, nadanya mengandung sedikit keseriusan, Tuan Dev, aura gaib itu berasal dari puncak gunung di depan sana. Semakin lama semakin kuat, sepertinya ritual mereka untuk membangkitkan kembali pembangkit tenaga gaib telah mencapai tahap kritis. Dev melihat ke arah yang ditunjukkan Mingli, dan melihat sebuah gunung megah berdiri di antara awan tidak jauh di depan. Gunung itu menjulang tinggi menembus awan, dengan lereng curam dan bebatuan hitam pekat, seolah-olah telah berlumuran darah, memancarkan aura jahat yang samar. Puncak gunung diselimuti lapisan kabut merah darah yang tebal, dan di dalam kabut itu, sebuah altar besar dapat terlihat samar-samar. Di atas altar, cahaya merah menyala melesat ke langit, menembus awan. Di dalam cahaya itu tersembunyi kekuatan jahat yang pekat, yang membuat bulu kuduk merinding. Dari kejauhan, ia menyerupai binatang buas raksasa yang mengintai, memperlihatkan taringnya yang ganas dan memancarkan aura yang mencekik. Di sekeliling altar, tak terhitung banyaknya prajurit kuil yang berpatroli, mengenakan baju zirah hitam dengan rune menyeramkan yang terukir di atasnya, memancarkan aura mengerikan yang penuh niat membunuh. Masing-masing dari mereka memiliki mata yang tajam, mengamati sekeliling mereka dengan waspada, tidak melewatkan satu pun kejanggalan. Sekilas, terlihat setidaknya 1.000 orang, termasuk banyak kultivator tingkat 8 alam abadi atas, dan bahkan beberapa kultivator kuat tingkat 9 alam abadi atas. Mereka menjaga altar dengan kewaspadaan ketat, seperti benteng yang tak tertembus. Mendekati altar sama sekali tidak mudah. Di tengah altar, sebuah peti mati besar melayang tanpa suara di udara. Peti mati itu berwarna hitam pekat dan ditutupi dengan rune yang lebat dan menyeramkan. Rune-rune itu memancarkan aura gaib yang pekat dan cahaya merah darah, dan cairan merah gelap mengalir di permukaan peti mati, mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Di dalam peti mati, samar-samar terlihat sosok besar. Sosok itu meringkuk di dalam peti mati, memancarkan aura hantu yang kuat. Di dalam aura hantu itu, juga terdapat jejak tekanan seorang yang mulia suci. Meskipun lemah, itu cukup untuk membuat orang gemetar ketakutan. Ini benar-benar gunung suci. Bibir Dev melengkung membentuk senyum dingin, kilatan tajam terpancar di matanya. Nada suaranya diwarnai dengan penghinaan. Kuil itu benar-benar gigih. Bahkan setelah aku menggagalkan konspirasi mereka, mereka masih membangkitkan para ahli klan hantu dan memurnikan mayat hantu. Mereka benar-benar mencari kematian. Mingli mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaranya, dan berkata dengan sedikit rasa khawatir dan kagum, Tuan Dev, orang di dalam peti mati itu pastilah anggota klan hantu yang kuat yang sedang mereka bangkitkan. Dilihat dari auranya, dia setidaknya berada di level Saint Venerable. Dan sepertinya ritual kebangkitan sudah lebih dari setengah jalan, tidak akan lama lagi sebelum dia sepenuhnya terbangun. Lalu kita akan berada dalam masalah. Dev mengangguk perlahan, pandangannya tertuju pada peti mati yang mengapung di tengah altar, secercah keseriusan terpancar di matanya.
Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa energi gaib di dalam peti mati terus meningkat, dan sosok raksasa itu juga terbangun, dengan tekanannya yang semakin kuat. Jelas, ritual kebangkitan telah mencapai momen paling kritisnya. Jika kita menunggu lebih lama lagi, Yang Mulia Suci Klan Hantu akan segera bangkit sepenuhnya dan menjadi mayat hantu yang dikendalikan oleh kuil. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk membunuhnya, dan itu juga akan membawa bencana besar bagi surga ke-14. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Dev berbicara dengan tenang, nadanya dipenuhi tekad yang teguh. Auranya semakin tajam, dan cahaya abadi kemasan berputar di sekelilingnya, seolah-olah untuk sepenuhnya membersihkan dunia jahat ini. Begitu selesai berbicara, ia perlahan berdiri, tak lagi menyembunyikan sosoknya. Cahaya kemasan memancar dari tubuhnya, seperti matahari yang menyala-nyala menerangi seluruh pegunungan. Pancaran surgawi kemasan itu memancarkan tekanan yang sangat besar, menyebabkan udara di sekitarnya sedikit terdistorsi. La bergerak cepat, tanpa menggunakan sihir apapun, dan perlahan terbang menuju puncak Gunung Suci. Langkahnya tidak terburu-buru, dan ekspresinya tenang, seolah-olah ia tidak akan pergi ke pertempuran hidup dan mati, melainkan kejamuan makan biasa. Bab 6147, hanya satu langkah. Ming Li dan Liu Qianqian saling bertukar pandang, kilatan tekad terpancar di mata mereka. Mereka dengan cepat menyembunyikan aura mereka dan mengikuti dari dekat, terbang menuju puncak Gunung Suci. Aura gaib di sekitar Ming Li kembali memenuhi udara, aura gaib hitam itu sangat kontras dengan pancaran keabadian kemasan Dev. Liu Qianqian memegang pedang panjang berwarna cian, bilahnya memancarkan cahaya surgawi yang samar. Ekspresinya waspada, siap menghadapi situasi tak terduga apapun. Siapa yang pergi ke sana? Para prajurit kuil yang mengelilingi altar langsung melihat mereka. Komandan junior kuil di depan berteriak tajam, suaranya dipenuhi niat membunuh dan kewaspadaan. Ribuan prajurit kuil menoleh serempak, dan tatapan dingin yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka, seperti pedang dingin yang tak terhitung jumlahnya yang mengarah langsung ke Dev dan para pengikutnya. Niat membunuh di sekitarnya langsung meledak, menyatu menjadi gelombang niat membunuh yang sangat besar yang menghantam Dev dan dua orang lainnya. Dev mengabaikan pertanyaan tegas mereka dan gelombang niat membunuh yang sangat besar. Dia terus terbang maju dengan santai, ekspresinya tenang, seolah-olah para prajurit kuil dan niat membunuh itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Langkah kakinya tetap tenang, tatapannya tetap dingin, seolah-olah seluruh dunia telah menyusut hanya menjadi dirinya, peti mati di hadapannya, dan obsesi di hatinya. Wajah komandan junior kuil itu berubah gelap, kilatan amarah dan penghinaan melintas di matanya. Melihat Dev dan dua orang lainnya begitu arogan, mengabaikan keberadaan mereka dan keagungan kuil, niat membunuhnya semakin menguat. Dia melambaikan tangannya dengan tajam dan berteriak, "Kalian orang gila yang kurang ajar. Beraninya kalian menerobos masuk ke gunung suci kuil ini. Kalian mencari kematian, tangkap mereka dan bunuh mereka tanpa ampun." Atas perintahnya, ratusan prajurit kuil menyerang secara serentak, melepaskan sihir kuil. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangan mereka, membawa kekuatan yang sangat besar, dan menghantam Dev dan para pengikutnya. Mantra-mantra itu, yang padat dan banyak jumlahnya, menutupi langit, mengubah seluruh langit menjadi hitam, seolah-olah mereka ingin sepenuhnya melahap Dev dan dua orang lainnya. Ekspresi Ming Li berubah, dan dia hendak bergerak untuk membela diri, tetapi Dev mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dev tetap berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan santai mengangkat tangannya tanpa menggunakan mantra rumit atau bahkan banyak kekuatan abadi, dia hanya mengangkatnya dengan ringan. Boom! Seketika itu juga, sebuah kekuatan tak terlihat muncul dari telapak tangannya. Kekuatan itu tampak lemah, tetapi mengandung kekuatan tak terbatas, seperti kekuatan langit dan bumi, tak terbendung. Mantra-mantra yang datang meledak begitu bersentuhan dengan kekuatan tak terlihat ini, berubah menjadi bintik-bintik cahaya hitam yang menghilang ke dunia tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Ratusan prajurit kuil di garis depan seolah-olah dihantam langsung oleh gunung yang tak terlihat. Tubuh mereka langsung kaku, ekspresi mereka membeku, dan mata mereka dipenuhi teror dan ketidakpercayaan. Dek-dek-dek. Segera setelah itu, mereka menjerit melengking, tubuh mereka terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Di udara, mereka memuntahkan seteguk darah, yang mewarnai langit merah dan jatuh ke bebatuan di pegunungan, mekar menjadi bunga darah yang mempesona. Serangkaian dentuman keras bergema saat ratusan prajurit kuil mendarat tanpa nyawa, tubuh mereka kaku, mata terbuka lebar, kematian mereka tidak terpenuhi. Bahkan dalam kematian pun mereka tak percaya bahwa mantra-mantra yang telah mereka ucapkan dengan segenap kekuatan telah dinetralisir oleh satu serangan santai dari lawan mereka. Mereka bahkan belum sempat menyentuh satu jari pun dari lawan mereka sebelum langsung terbunuh. Satu langkah. Hanya satu langkah. Ratusan prajurit kuil, termasuk banyak kultivator tingkat 8 alam abadi atas, semuanya tewas oleh Dev dengan satu gerakan santai, tanpa menyisakan seorang pun yang selamat. Para prajurit kuil yang tersisa benar-benar tercengang. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak, mata mereka dipenuhi rasa takut dan terkejut, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tubuh mereka gemetar tanpa disadari, dan senjata di tangan mereka jatuh ke tanah dengan suara tajam, memecah keheningan pegunungan dan menyoroti rasa takut di hati mereka. Kekuatan seperti apa ini? Taktik macam apa ini? Dengan gerakan santai, dia membunuh ratusan kultivator di alam abadi atas. Ini pasti setidaknya kekuatan kultivator alam abadi atas tingkat puncak ke-9, kan? Bahkan mungkin mereka adalah para ahli di alam keabadian sejati. Namun,
Melihat Dev di depannya, yang baru berada di tingkat ketiga alam abadi atas, bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu? Mereka sama sekali tidak bisa memahaminya, para prajurit kuil ini benar-benar tidak bisa mengerti. Hati mereka dipenuhi keraguan dan ketakutan. Mereka memandang Dev seolah-olah dia adalah dewa yang tak terkalahkan, dipenuhi kekaguman dan ketakutan, dan semua niat membunuh serta kesombongan mereka sebelumnya lenyap. Mereka bahkan tidak punya keberanian untuk melarikan diri, mereka hanya bisa berdiri di sana dengan tatapan kosong, menunggu kematian datang. Dev tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi, dan juga tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Dia melangkah maju, dan sosoknya lenyap dari tempatnya dalam sekejap, seolah berteleportasi. Detik berikutnya, dia muncul di atas altar. Bab 6148, Pusat Kekuatan Klan Hantu. Cahaya surgawi keemasan mengalir di sekelilingnya, bertabrakan dengan cahaya merah tua di altar dan menghasilkan suara mendesis. Cahaya surgawi keemasan terus-menerus menekan cahaya merah tua, membersihkan aura jahat yang pekat sedikit demi sedikit. Dia menundukkan kepala, pandangannya tertuju pada peti mati yang melayang di tengah altar, mengamati sosok hantu yang terbangun di dalamnya, mengamati aura hantu yang semakin menguat, dan senyum dingin penuh penghinaan tersungging di sudut mulutnya. Karena kamu belum bangun, maka sebaiknya kamu jangan pernah bangun. Suaranya tidak keras, tetapi membawa keagungan yang tak tertandingi, seperti sebuah penghakiman, bergema di seluruh puncak gunung suci dan mencapai setiap sudutnya. Begitu selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya. Cahaya surgawi keemasan seketika berkumpul di telapak tangannya, membentuk jejak telapak tangan emas yang sangat besar. Jejak telapak tangan itu mengandung kekuatan tak terbatas dan memancarkan tekanan yang sangat besar, seolah-olah akan menghancurkan seluruh gunung suci. Sidik telapak tangan itu juga mengandung kekuatan pemurnian yang luar biasa, mampu membersihkan segala kejahatan dan kegelapan, menjadikannya musuh bebuyutan ras hantu. Tepat ketika dia hendak menghantam dengan telapak tangannya, menghancurkan peti mati sepenuhnya dan memusnahkan jiwa dari Santo Klan Hantu. Bas! Suara dengung yang dalam bergema, dan rune aneh yang terukir di tanah di atas altar langsung menyala. Cahaya merah darah itu melonjak, menjadi lebih intens dan menyilaukan dari sebelumnya, menembus awan dan mewarnai seluruh langit dengan warna merah darah. Sebuah kekuatan jahat yang dahsyat meletus dari altar, bertabrakan dengan cetakan telapak tangan emas di telapak tangan Dev, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Boom! Deru yang memekakkan telinga mengguncang seluruh gunung suci itu, menyebabkan gunung itu bergetar hebat, tubuhnya berguncang dan bebatuan berjatuhan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Cahaya surgawi kemasan berbenturan dan menghancurkan kekuatan jahat berwarna merah tua, melepaskan gelombang kejut energi yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar keluar. Para prajurit kuil yang mengelilingi altar tidak punya waktu untuk menghindar dan dihantam oleh gelombang kejut energi, langsung berubah menjadi abu tanpa sempat berteriak. Dev sedikit mengerutkan kening, secercah kejutan terlihat di matanya. Dia tidak menyangka bahwa formasi altar itu begitu kuat, mampu menahan serangannya dan melepaskan kekuatan jahat yang begitu besar. Jelas sekali, kuil tersebut telah mengerahkan upaya luar biasa dalam membangun gunung suci ini dan membangkitkan iblis-iblis yang perkasa, mendirikan formasi-formasi yang kuat untuk melindungi altar dan membantu dalam ritual kebangkitan. Itu menarik. Senyum nakal muncul di bibir Dev, dan semangat bertarungnya langsung menyala di matanya. Awalnya dia mengira bahwa gunung suci ini, para prajurit kuil ini, dan Saint Venerable Klan Hantu yang akan segera bangkit hanyalah badut-badut yang bisa dikalahkan dengan mudah, tetapi dia tidak pernah menyangka akan terjadi perubahan peristiwa yang begitu tak terduga. Tanpa ragu sedikit pun, pancaran surgawi kemasan di telapak tangannya kembali melonjak, dan jejak telapak tangan emas yang sangat besar itu menjadi semakin menakutkan kekuatannya. Dia perlahan mengerahkan kekuatannya, menekan kembali cetakan telapak tangan emas itu, secara bertahap menekan kekuatan jahat yang meletus dari formasi altar, dan perlahan mendekati peti mati. Bas bas bas. Susunan altar itu kembali mengeluarkan dengungan yang dalam, cahaya merah tua semakin intens, dan kekuatan jahat menjadi semakin kuat. Rune berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya terbang dari lantai altar, berkumpul membentuk penghalang besar berwarna merah darah di depan peti mati, berusaha menghalangi jejak telapak tangan emas Dev. Bang! Jejak telapak tangan berwarna emas itu menghantam keras penghalang berwarna merah darah, menyebabkan penghalang itu bergetar hebat dan retakan muncul di permukaannya, seolah-olah akan hancur kapan saja. Meskipun demikian, penghalang merah tua itu tetap bertahan dan tidak langsung jebol. Rune merah tua terus berkumpul dan memperbaiki retakan pada penghalang tersebut. Kilatan dingin terpancar di mata Dev. Dia bisa merasakan bahwa energi formasi altar terus terkuras. Kekuatan pertahanan penghalang merah juga melemah. Jika dia meningkatkan kekuatannya lebih lanjut, dia bisa menghancurkan penghalang merah sepenuhnya dan menghancurkan peti mati itu. Namun pada saat itu, sosok hantu raksasa di dalam peti mati tiba-tiba bergerak. Mengaum. Raungan melengking dan penuh amarah meletus dari peti mati itu, dipenuhi dengan keganasan dan niat membunuh yang hebat, serta sedikit rasa dendam dan kesedihan. Suara itu bergema di seluruh puncak gunung suci, membuat gendang telinga orang-orang sakit dan hati mereka gemetar. Segera setelah itu, rune hitam di peti mati menyala seketika, tutup peti mati perlahan terbuka, dan sesosok besar berwarna hitam perlahan bangkit dari dalam peti mati. Sosok itu tingginya beberapa meter, tertutup sisik hitam yang memancarkan aura hantu yang kuat dan bau busuk. Kepalanya menyerupai kepala iblis, dengan mata merah dan taring yang menonjol. Dia memancarkan aura tingkat Saint Venerable yang sangat kuat, yang bahkan lebih intens dan menakutkan dari sebelumnya, menyebabkan seluruh gunung suci sedikit bergetar.
Dia belum sepenuhnya pulih, sebagian tubuhnya masih dalam keadaan hantu, dan auranya tidak stabil. Meskipun begitu, tekanan yang terpancar darinya cukup untuk membuat bahkan seorang ahli alam abadi tingkat puncak gemetar ketakutan. Manusia, kau berani mengganggu ritual kebangkitanku, kau menantang maut. Saint Venerable klan hantu berbicara, suaranya serak dan kasar, seperti gong yang rusak, dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tatapannya tertuju pada Dev, matanya dipenuhi kebencian dan amarah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan abadi yang kacau di tubuh Dev memiliki kendali fatal padanya. Jika dia terkena jejak telapak tangan emas itu, bahkan jika dia nyaris bisa bangkit kembali, dia akan benar-benar musnah. Begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan energi hantu hitam seketika berkumpul di telapak tangannya, membentuk cakar hantu hitam yang besar. Cakar gaib itu mengandung kekuatan jahat yang pekat, menjangkau untuk meraih sidik telapak tangan emas Dev, berusaha menghancurkannya dan membunuhnya. Bang! Sialan! Pada saat kritis ini, apa gunanya Dev peduli soal harga diri? Di dalam pancaran cahaya surgawi keemasan tersembunyi kekuatan kekacauan, kekuatan yang membersihkan semua kejahatan dan merupakan kekuatan yang paling ditakuti oleh ras hantu. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan kekuatan jejak telapak tangan emas di telapak tangannya kembali melonjak. Cahaya emas itu seketika menekan energi hantu hitam, menghancurkan dan melahap cakar hantu hitam sedikit demi sedikit. Saint Venerable dari klan hantu menjerit nyaring saat cakar hantu hitamnya hancur seketika. Lengannya juga hangus oleh cahaya abadi keemasan, meninggalkan luka hangus yang mengeluarkan darah hitam dan bau busuk yang menjijikkan. Tidak. Saint Venerable klan hantu mengeluarkan raungan amarah yang tak tertahankan. Dia mencoba mengerahkan kekuatannya lagi, mengumpulkan energi hantu untuk melawan jejak telapak tangan emas Dev. Namun, dia belum sepenuhnya dimurnikan, auranya tidak stabil, dan energinya terus terkuras. Dia sama sekali tidak mampu menahan serangan Dev. Jejak telapak tangan emas itu menekan sedikit demi sedikit, terus-menerus menekan auranya dan membakar tubuhnya. Tubuhnya mulai menjadi ilusi, seolah-olah akan lenyap kapan saja. Bab 6149, Jangan Menjagaku. Jejak telapak tangan emas dan cakar hantu hitam bertabrakan dengan keras, menghasilkan raungan yang telinga. Dua kekuatan raksasa itu saling menghancurkan dan melahap satu sama lain. Memekakkan. Gelombang kejut energi yang lebih mengerikan meletus di udara, menyebabkan seluruh gunung suci itu berguncang lebih hebat lagi. Retakan besar muncul di lereng gunung, dan bebatuan berjatuhan tanpa henti, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tubuh Dev sedikit bergetar, ruang di bawah kakinya sedikit terdistorsi, dan dia mundur selangkah kecil, secercah kejutan terpancar di matanya. Saint Venerable dari klan hantu ini sudah sangat kuat bahkan sebelum ia sepenuhnya bangkit kembali. Jika ia sepenuhnya bangkit kembali, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi, sehingga akan semakin sulit untuk membunuhnya. Bagaimana latar belakang Ming Li di klan hantu kalian? Dia pasti sangat kuat saat masih hidup. Dia bahkan belum sepenuhnya berubah menjadi mayat hantu, dan dia sudah sekuat ini, tanya Dev kepada Ming Li. Tuan Dev, semuanya telah berubah. Saya tidak bisa lagi mengenali ahli klan hantu yang mana. Tapi jangan khawatirkan saya, lakukan saja, kata Ming Li. Kedinginan di mata Dev semakin intens, dan pancaran surgawi keemasan di sekitarnya langsung melonjak ke puncaknya, seperti matahari yang menyala-nyala menerangi seluruh dunia. Tatapan Dev dingin, tanpa belas kasihan sedikitpun. Dia tahu bahwa Saint Venerable klan hantu ini pastilah iblis yang ganas dan haus darah di kehidupan sebelumnya, yang telah melukai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia dibangkitkan, dia pasti akan melukai semua makhluk hidup lagi, membawa bencana besar ke surga ke-14. Oleh karena itu, dia harus melenyapkannya sepenuhnya, membasminya, dan mencegah masalah di masa depan. Boom! Akhirnya, jejak telapak tangan emas itu menghantam keras Saint klan hantu, menghancurkan penghalang merah darah dan mengenai peti mati hitam. Dengan raungan yang memekakkan telinga, Saint Venerable klan hantu mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Tubuhnya seketika diselimuti cahaya abadi keemasan, berubah menjadi gumpalan asap hijau dan lenyap ke dunia. Bahkan tidak ada jejak jiwanya yang tersisa, dia benar-benar musnah. Peti mati hitam itu pun hancur berkeping-keping di bawah gempuran jejak telapak tangan emas, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang tersebar di tanah. Cairan merah gelap di dalam peti mati itu juga menguap seketika dan menghilang. Cahaya merah tua di altar langsung meredup, dan rune aneh yang terukir di tanah juga kehilangan kilaunya, menjadi kusam dan tak bernyawa. Formasi altar benar-benar runtuh dan tidak lagi dapat memancarkan kekuatan apapun. Aura jahat di udara perlahan menghilang di bawah pemurnian cahaya surgawi keemasan, mengembalikan kesegarannya seperti semula. Tidak. Raungan dahsyat, dipenuhi kesedihan mendalam dan niat membunuh, bergema dari kejauhan, menggema di seluruh puncak gunung suci itu. Segera setelah itu, beberapa sosok melesat keluar dari kedalaman gunung suci, seperti beberapa kilat hitam, dan langsung mendarat di altar. Pemimpin itu, yang mengenakan jubah hitam, memiliki wajah yang menyeramkan dan memancarkan aura yang kuat. Aura itu jelas milik seorang dewa sejati tingkat pertama, jauh lebih kuat daripada yang mulia suci klan hantu sebelumnya. Di belakangnya terdapat 4 ahli alam abadi atas tingkat 9 puncak, dan lebih dari selusin kultivator alam abadi atas tingkat 7 dan 8, yang semuanya adalah tokoh-tokoh kuat yang ditinggalkan oleh istana ilahi untuk menjaga gunung suci ini. Mereka menatap altar yang hancur, pecahan peti mati yang berserakan, dan Saint klan hantu yang telah lenyap. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh.
Aura pembunuh di sekitar mereka meledak seketika, menyatu menjadi gelombang besar niat membunuh yang menghantam Dev. Dasar bocah nakal, kau berani menghancurkan gunung suciku, merusak rencana besarku, dan membunuh murid-murid kuilku yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Pakar alam abadi sejati itu menatap Dev dengan tajam, niat membunuhnya hampir melahapnya. Dia menggertakkan giginya dan berbicara perlahan dan sengaja, suaranya dipenuhi kebencian dan dendam yang mendalam. Bab 6150, jadi bagaimana jika dia benar-benar seorang abadi? Gunung suci ini dibangunnya selama beberapa dekade, dan juga merupakan bagian penting dari rencana kuil untuk membangkitkan kembali yang mulia suci klan hantu. Namun sekarang, semua ini telah dihancurkan oleh Dev. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan membenci? Begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan abadi di telapak tangannya langsung berkumpul membentuk jejak telapak tangan yang besar. Jejak telapak tangan itu mengandung kekuatan tak terbatas dan aura yang pekat dan menakutkan, yang kemudian diarahkan ke Dev. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Dev dalam satu serangan, untuk membalaskan dendam atas kematian para murid kuil dan hancurnya gunung suci. Dev menatapnya, secerca ejekan terpancar di matanya, dan senyum sinis tersungging di sudut mulutnya. Hukuman mati di pengadilan. Dia mengulangi dua kata itu dengan lembut, nadanya penuh dengan penghinaan dan ejekan, seolah-olah dia sedang melihat seorang badut. Dev tidak lagi menganggap serius peringkat pertama alam abadi sejati. Dia sekarang berada di puncak peringkat ketiga alam abadi atas dan memiliki berbagai teknik kultivasi dan kekuatan. Lalu kenapa kalau itu benar-benar negeri dongeng? Selama bukan alam abadi sejati tingkat 2, Dev tidak perlu takut. Seketika itu juga, dia mengangkat tangannya dan mengulurkan telapak tangannya. Cahaya abadi kemasan langsung berkumpul di telapak tangannya, membentuk jejak telapak tangan kemasan. Jejak telapak tangan itu mengandung kekuatan tak terbatas dan daya pemurnian yang melimpah, dan jejak itu bertemu dengan jejak telapak tangan ahli alam abadi sejati. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan kurang dari 90% kekuatannya. Menurutnya, ahli tingkat pertama alam abadi sejati ini tidak layak untuk dia hadapi dengan kekuatan penuhnya. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan terdengar bunyi gedebuk tumpul saat jejak telapak tangan saling bertabrakan dan hancur. Jejak telapak tangan ahli alam abadi sejati itu hancur sedikit demi sedikit di bawah kekuatan dahsyat jejak telapak tangan emas Dev, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang menyebar ke seluruh dunia. Seketika itu juga, kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangan Dev, mengalir sepanjang jejak telapak tangan menuju ahli alam abadi sejati. Ekspresi ahli alam keabadian sejati itu berubah drastis, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bisa merasakan kekuatan yang tak tertahankan langsung mengalir ke tubuhnya, menghancurkan meridiannya dan melahap kekuatan keabadiannya. Patah. Suara retakan yang tajam terdengar saat lengan ahli alam abadi sejati itu langsung meledak, menyemburkan darah yang berceceran ke altar dengan suara mendesis. Tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, menabrak lereng gunung dengan keras disertai bunyi gedebuk yang tumpul. Lereng gunung itu seketika hancur menjadi kawah besar, dan puing-puing berjatuhan tanpa henti. La berjuang untuk bangkit, hanya untuk mendapati bahwa meridiannya telah hancur total oleh kekuatan dahsyat itu, dan kekuatan keabadiannya dengan cepat menghilang. Ia memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan putus asa. Siapa kau? Bagaimana kau bisa sekuat ini? Kau hanyalah kultivator alam abadi tingkat 3. Mungkinkah Anda Dev? Dev. Nama Dev sudah sangat dikenal di kuil tersebut. Tebakanmu benar, tapi sayangnya tidak ada hadiah. Dev tersenyum tipis. Pakar alam abadi sejati menatap Dev dengan kaget, tubuhnya sedikit gemetar, matanya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Dia adalah seorang ahli yang sangat kuat di tingkat pertama alam abadi sejati, dan dapat dianggap sebagai ahli teratas di surga ke-14. Namun, dia begitu rentan di hadapan Dev. Hanya dengan satu gerakan, Dev melumpuhkan lengannya dan menghancurkan meridiannya. Seorang kultivator alam abadi tingkat 3 saja memiliki kekuatan seperti itu, dia benar-benar bukan manusia. Apakah kau benar-benar naga emas dalam wujud aslinya? Pakar alam abadi sejati itu sangat penasaran. Apakah Dev begitu kuat hanya karena wujud asli naga emas itu? Dev tidak menjawab pertanyaannya, dan juga tidak memberinya kesempatan sedikitpun. Dia hanya mengangkat tangannya perlahan, dan dengan sentuhan ringan jarinya, cahaya keemasan melesat keluar dari ujung jarinya. Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir menembus batasan ruang, langsung menembus dahi ahli alam abadi sejati itu. Berdebar. Tubuh ahli alam abadi sejati itu lemas, dan diambruk ke tanah, benar-benar tak bernyawa, matanya terbuka lebar, sekarat dengan dendam yang belum terselesaikan. Sampai akhir hayatnya, dia tidak percaya bahwa dia bisa dibunuh dengan begitu mudah oleh seorang kultivator yang tampaknya masih muda. Para prajurit kuil yang tersisa benar-benar putus asa. Wajah mereka pucat pasi, tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan mata mereka dipenuhi teror. Bahkan seorang ahli alam abadi sejati tingkat 1 pun dengan mudah dikalahkan oleh lawan. Para kultivator alam abadi atas ini bahkan lebih rentan di hadapan lawan, dan sama sekali tidak memiliki ruang untuk melawan. Lari, lari. Seseorang berteriak, dan para prajurit kuil yang tersisa bereaksi seketika, berbalik dan melarikan diri. Niat membunuh dan kesombongan mereka sebelumnya telah lenyap, mereka hanya ingin melarikan diri secepat mungkin dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka tahu bahwa tetap tinggal berarti kematian yang pasti, sementara melarikan diri menawarkan secercah harapan.
Dev tidak melanjutkan. Dia hanya berdiri di sana, tangan di belakang punggung, diam-diam mengamati sosok-sosok yang melarikan diri, matanya tidak menunjukkan emosi apapun, baik pikiran untuk mengejar mereka maupun kekhawatiran sedikitpun. Menurutnya, orang-orang ini tidak lebih dari badut. Apakah dia membunuh mereka atau tidak, itu tidak relevan. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka tidak akan menimbulkan masalah. Selain itu, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan dan tidak punya waktu untuk disia-siakan pada orang-orang ini. Ayo pergi. Dia berkata dengan tenang, nadanya tetap acuh tak acuh, seolah-olah pertempuran dahsyat yang baru saja terjadi hanyalah masalah sepele. Liu Qianqian saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi kekaguman. Ming Li dan mereka mengikuti Dev dari belakang, menyaksikan dia membunuh musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan cabang kuil. Namun, kali ini, mereka masih takjub oleh kekuatan Dev. Dengan gerakan santai, dia bisa membunuh ratusan kultivator di alam abadi, dengan satu serangan santai, dia bisa membunuh seorang ahli alam abadi sejati. Kekuatannya sungguh tak terukur, jauh melampaui yang lain. Mereka mengangguk cepat, mengikuti jejak Dev, dan berbalik untuk terbang turun menuju kaki Gunung Suci. Di belakang mereka, Gunung Suci itu perlahan runtuh di tengah guncangan hebat, altar hancur total, dan mayat ribuan prajurit kuil tergeletak berserakan di genangan darah, darah menodai seluruh puncak Gunung Suci dan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Kuil Gunung Suci yang dulunya megah dan dijaga ketat kini hanyalah tanah hangus dan reruntuhan, yang menceritakan kisah keengganannya untuk menerima kehancuran dan keputusasaannya. Bersambung.